Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang jimat badar besi, saudaraku, atau mustika badar besi. Dan kebetulan, saudaraku, ini barang peninggalan asli ori kuno. Ini dulu saya dapat itu dari seorang sesepuh, saudaraku. Dan badar besi yang ini itu sudah terbukti real nyata akan tuahnya, dan sudah saya simpan sangat lama sekali, saudaraku, karena mulai tahun 96. Dan seperti ini, saudaraku, perwujudannya. Ini kalau kita bisa melihat atau simak, saudaraku, itu seperti biji petet, saudaraku, atau biji waloh. Seperti ini, saudaraku. Dan ini kebetulan memang sepasang, saudaraku, saya dapatnya itu. Dan ini juga masih ada kantongnya seperti ini, saudaraku. Memang sudah agak kusut karena saking lamanya. Dan badar besi ini, saudaraku, itu biasanya kalau dulu saya bepergian itu memang sengaja saya taruh di ikat pinggang, saudaraku, karena barangnya itu memang pamungkas. Dan badar besi yang seperti ini, saudaraku, itu saya tidak pernah melihat orang yang memposting di YouTube atau di Facebook, saudaraku, karena benda bertuah yang asli ori kuno, yang memang benar-benar barang peninggalan itu memang langka, saudaraku. Barangnya itu memang benar-benar langka. Dan kalau ditanya soal tuahnya, saudaraku, itu memang semenjak saya bawa itu memang sangat luar biasa, saudaraku, karena dulu juga pernah saya pinjamkan ke murid saya di bawah. Bahasanya buat media sarana keselamatan itu ada suatu kejadian, saudaraku, ya. Itu memang orangnya itu bahasanya dikeroyok, memang dibacok sama celurit atau sama samurai. Itu memang orangnya itu alhamdulillah selamat, saudaraku. Dan badar besi yang ini, saudaraku, itu memang dulu saya kan memang sering ke Kalimantan memang, dan waktu itu kebetulan abah saya punya usaha tambang di sana, saudaraku. Itu memang sering saya bawa, yaitu tadi saya taruh di ikat pinggang. Itu memang kalau untuk menghadapi orang-orang yang bahasanya berniat jahat itu, dia sangat luar biasa, saudaraku. Jadi musuh kita itu bahasanya tidak berani, kurang lebihnya seperti itu. Dan seandainya, saudaraku, ada orang yang berniat jahat atau kita dipermasalahkan lah supaya kita itu salah atau apa, itu bahasanya itu bisa untuk membadarkan, saudaraku. Jadi orang itu tahu-tahu nggak jadilah, bahasanya kurang lebih seperti itu. Badar besinya itu memang seperti itu, saudaraku. Sangat-sangat luar biasa tuahnya. Dan dulu, saudaraku, ini kata yang punya juga, itu kalau di bawah kakek-kakek zaman dulunya, saudaraku, ya, kakeknya yang awal punya benda ini itu dulu kalau di era penjajah Belanda itu, dulu kalau dipakai buat perang, saudaraku, itu biasanya ditelan, saudaraku. Dia ditelan, ininya itu mustika badar besi atau jimat badar besinya ini itu ditelan, saudaraku.
nanti kalau pas buang air besar itu dicari saudaraku, karena kalau dulu itu buang air besar bahasanya itu kalau nelan benda bertuah seperti ini itu dia di tempat bebas saudaraku, bahasanya itu tidak seperti sekarang di kamar mandi atau di WC seperti itu, tidak saudaraku. Memang di alam bebas lah bahasanya kalau orang dahulu seperti itu saudaraku. Sangat-sangat luar biasa sekali saudaraku. Kalau saudaraku punya kemampuan khusus silakan, kalau mau cek dan dicek biar saya zoom saudaraku ya, silakan saja saudaraku. Nah itu saudaraku, mustika badar besinya itu kecil sekali saudaraku, jadi tidak besar, itu kecil saudaraku, kecil sekali. Sudah saudaraku ya, itu saudaraku. Kalau di samping buat keselamatan, kalau bahasanya ada masalah itu mampu membadarkan saudaraku, atau bahasanya menyelamatkan yang punya, seperti itu. Kelebihan mustika badar besi yang ini itu seperti itu saudaraku, dan memang sudah banyak terbukti saudaraku akan tuahnya itu tadi, sangat-sangat luar biasa. Dan kalau ditanya tahapannya saudaraku, itu sudah di atas anti silat saudaraku, karena dulu juga itu pernah saya testimoni pakai senapan angin saudaraku ya, itu di dalam gelas itu nggak bakal mempan saudaraku, sampai puluhan kali alhamdulillah itu ya masih utuh lah, seperti itu. Yang jelas saudaraku, dulu sesepuhnya itu memang pakarnya benda bertuah juga, karena beliaunya itu muridnya juga banyak saudaraku. Dan di tahun itu saudaraku saya memahari mustika badar besi yang ini itu maharnya lumayan mahal saudaraku. Namun kebetulan waktu itu yaitu saudaraku, abah saya itu punya usaha tambang itu, dan kebetulan saya juga waktu itu ikut ngurus, jadi saya cari maharnya itu bahasanya tidak begitu kesulitan saudaraku, karena yaitu tadi harga emas juga kan lumayan sudah waktu itu, jadi bisa untuk memahari benda mustika badar besi ini saudaraku. Karena waktu itu bahasanya cari emas di tambang itu lebih mudah saudaraku, karena sehari itu waktu itu dapatlah 1,5 on, 1,60 on, 1 on itu dapat saudaraku di waktu tahun 96 itu tadi. Dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara kita tentang petilasan Gunung Kawi saudaraku ya. Begini saudaraku ya, tempat pesugihan Gunung Kawi yang banyak dibicarakan orang, kalau menurut saya itu masuknya petilasan saudaraku. Jadi sebenarnya dulu tempat-tempat seperti itu memang dipakai bahasanya ritual atau meditasi, agar kita itu bahasanya orang-orang dahulu itu lebih dekat sama sang penciptanya. Namun ya saking banyaknya orang berkepentingan akhirnya dipakai buat muja itu tadi saudaraku. Itu yang wajib dipahami, karena itu kan di balik tirai-tirai yang ada di dalam Keraton Gunung Kawi itu kan ya seperti batu-batu alam lah saudaraku ya. Itu nggak beda sama petilasan di daerah Pati juga, yang ada jenis-jenis batu badarnya yang di alam itu. Memang seperti itu saudaraku petilasannya, seperti itu. Dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA tentang mengendalikan
kodam pusaka atau kodam ilmu, kodam alam. Begini saudaraku, kalau untuk mengendalikan kodam ilmu, kodam alam itu seharusnya saudaraku yang kita itu harus mempelajari ilmu pengaktif kodam saudaraku. Karena dengan ilmu pengaktif kodam itu kita mampu mengendalikan kodam alam dan mampu juga mendatangkan. Jadi bahasanya itu kita itu bisa menjinakkan lah, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Itu saudaraku pakai ilmu pengaktif kodam. Memang ilmu itu sangat langka sekali saudaraku, dan ilmu itu memang jarang sekali saya ajarkan orang umum. Namun kalau buat kedepannya, kalau murid saya kalau kepengen belajar, insya Allah saudaraku akan saya turunkan ilmu itu, karena biar kedepannya juga itu lebih bahasanya lebih bermanfaat, dan kedepannya juga itu biar ada yang mempelajari ilmu pengaktif kodam. Karena ilmu itu dulu langka sekali saudaraku. Karena saya berguru berpuluh-puluh orang, itu cuma 1 orang saudaraku yang memiliki ilmu pengaktif kodam itu tadi. Oke saudaraku, mungkin seperti itu dulu edukasinya, kurang lebihnya cukup sekian dulu saudaraku ya edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Itu tadi saudaraku, kebetulan itu tadi saya ada koleksi mustika badat besi, dan kebetulan tadi siang itu saya ambil dari ikat pinggang saya saudaraku, karena untuk membuatkan edukasi supaya saudara kita yang awam itu supaya lebih paham, agar lebih bisa mengenal lagi tentang benda-benda bertuah yang asli ori, barang peninggalan. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.